Malaysia maju. Feel the magic in the air. Magic System, Red One, Shawty. Yes, I love that. Feel the magic in the air. Dua periode. Setelah itu, mau kemana beliau? Bisakah Jokowi menjadi sekjen PBB? Banyak media mengabarkan aktivitas Presiden Jokowi di konferensi G20 Roma, Italia. Jokowi terlihat menguasai panggung dan jadi pusat perhatian para pemimpin dunia. Berbagai ungkapan kekaguman dilontarkan para pemimpin dunia, mulai dari Pangeran Charles, Presiden Amerika Joe Biden, sampai-sampai Malcolm Turnbull, Perdana Menteri Australia, mengungkapkan Jokowi adalah role model kepemimpinan dalam organ pemerintahan di era modern ini. Setelah 2 kali masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi tampaknya tidak bisa melanjutkan lagi memegang jabatan Presiden RI. Namun, langkahnya menjadi sekjen PBB kian terbuka lebar. Kualitas yang dimiliki Jokowi, yaitu kemampuannya diplomasi, kemampuannya berkomunikasi politik, sangat diperlukan dalam mengelola perdamaian dunia. Kemampuannya yang tinggi dalam komunikasi politik sudah terlihat saat menjabat wali kota Solo. Lalu saat menjadi gubernur DKI, ia banyak melakukan komunikasi politik dengan ratusan persoalan rakyat dan diselesaikan dengan baik. Ia juga membina komunikasi politik dengan parpol dan banyak kelompok masyarakat lewat prinsip kerendahan hati. Walaupun dibuli, diserang habis-habisan dari sisi manapun, beliau punya prinsip, rendahkanlah hatimu sampai orang yang membencimu tak bisa menjatuhkanmu lagi. Kini, Jokowi menjadi kekuatan raksasa dalam dunia politik Indonesia. Kekuasaannya nyaris tanpa oposisi, kecuali Partai Demokrat yang sudah tak punya taring itu. Sementara PKS sudah terpecah. Yang satunya lagi Partai Gelora Fachri Hamzah yang cenderung mendukung Jokowi. Kemampuan politik diplomasi inilah yang amat diperlukan bagi negara-negara yang masih syarat dengan konflik itu. Seperti konflik di Myanmar, konflik Laut Cina Selatan, konflik rebutan pengaruh Amerika dengan RRC. Konflik di Afghanistan juga belum selesai, hampir semua negara tidak mengakui pemerintahan Taliban. Rebutan pengaruh Amerika dan Rusia di wilayah Eropa, perubahan iklim dan transformasi energi terbarukan yang mulai marak, dan lain sebagainya. Posisi sekjen PBB menjadi penting dan diperlukan orang sekualitas Jokowi. Mau merendah dan bersikap rendah hati, kemudian melakukan politik-politik diplomasi yang bisa membawa langkah panjang perdamaian dunia. Jadi, bukan hal yang mustahil jika jabatan Jokowi berikutnya sebagai sekjen PBB. Apakah Anda setuju? Itu mengapa saya menyambut baik kesepakatan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (ASEPA). Kolaborasi menjadi kata kunci. Kolaborasi akan menciptakan peluang, mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan menemukan solusi bagi tantangan ekonomi global. Yang melambangkan malu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu, ya, kita malu oleh kerana kapal yang dibeli dengan duit rakyat Malaysia yang 1,000 juta itu telah ditahan oleh Indonesia dan ditayang dalam televisyen dan berita mereka sebagai satu trofi yang menunjukkan betapa pemerintahan dan pentadbiran Malaysia telah
hilang hala tuju dan hilang segala prinsip dan arah.